gimana menggunakan gold sebagai payment system, gitu kan prinsipnya. Nah, 2 tahun yang lalu akhirnya kita mendapatkan itu menarik. Kalau Anda punya uang 10 juta, Bang mau apa Mas? Mending? Bisa? Anda buka 10 juta, maka di rekening Anda ada 10 juta, Anda dapat debit card, gitu kan? Anda transaksi ke edisi, beli 1 juta di Indomaret, maka rekening Anda jadi 9 juta, gitu kan? Anda datang ke ATM, ngambil 500.000, duit Anda tinggal 8,5, gitu kan? Gitu. Di Dinaran, 100% sama. Anda taruh 10 juta, maka ada duit 10 juta rupiah. Tapi, jadi bukan or ya. Kalau or kan ada 10 juta rupiah dan 10,17 gram emas. Dan gramasi emasnya fix, tapi rupiahnya turun naik. Kalau rupiah lagi melemah ya turun, kalau emas yang menguat jadi naik. Jadi kalau Anda transaksi pakai, jadi begitu Anda taruh 10 juta, Anda juga dapat ATM, GPN, Bank Indonesia. Ada 10 juta juga di rekening ini, benar nggak? Cuman di aplikasi kita ada 10,17 gram emas. Kalau Anda bayar rupiahnya ngambil 1 juta, ya tinggal 9 juta juga rupiahnya, tapi gramasnya turun sedikit, jadi 9,27, gitu kan? Terus kalau Anda ke Indomaret, Anda ada underlying yang masih, Anda nggak punya inflasi lagi, karena begitu masih menguat, rupiah Anda menguat. Jadi apa yang terjadi kalau sekarang 9.000, 100.000 per gram atau jadi 1 juta? Ya, gramasi rupiah Anda jadi 11 juta, paham ya? Jadi Anda punya double account, punya gramasi emas atau beratnya emas, punya rupiah, gitu kan? Nah, Dinaran adalah perusahaan yang dibenci oleh OVO sama GoPay at day one, di hari pertama udah dibenci. Tahu nggak kenapa? Karena mereka minta debit card, nggak dikasih. Bener? Lu punya debit card OVO nggak? Lu cuma punya, dan sekali transaksi cuma 10 juta. Ini 1 miliar pun masuk, Pak. Seperti fungsi bank. Jadi ini the first digital banking and gold payment system di dunia, Pak. Tepuk tangan dulu, bukan dulu. Kita bisa bertransaksi, bukan hanya, jadi waktu itu kita minta izin, emasnya kita transfer. Jadi misalnya kita mau, Anda jualan buku gitu kan, bukunya harganya 1 juta. Ada rekening Dinaran, berapa? Ya 1,17 gram, enggak 1,25, hitung-hitungan, udah 1,15 dan oke, transfer gramasinya, ambil barang. Jadi dipindahkan emasnya. Nah, saat ini kita baru punya mesin 1 ATM Gold. Jadi kalau Anda mau ngambil emasnya, sekarang udah bisa ke ATM. Kita lagi pesen 100, harusnya akhir tahun ini 100 ATM semua di Jogja ada 3 biji. Jadi kalau Anda mau ambil emasnya, kan kalau transaksi Islam bilang harus ada emasnya. Anda beli ambil emasnya. Tapi kalau Anda bilang, kan saya mau transaksikan, oke Anda titip. Jadi Dinaran, jadi kastodian namanya. Ijab kabulnya beli emas 5 gram, jadi 5 gram bayar. Tapi titip sebagai kastodian, sehingga Anda bisa transaksi. Nah, saat ini baru 317.000 saudara kita invest di Dinaran. Ada rata-rata 10 juta, ada 3 triliun rupiah, ada 3 ton emas di Dinaran. Dan ini the fastest growing karena kemarin di Muslim Festival semua transaksi pakai gramasi emas, pakai berat emas, dan ada automatic calculation. Nah, ini saya berharap suatu hari di Indonesia ini sudah nggak pakai OVO, sudah nggak pakai apa-apa, udah pakai digital tadi. Itu nawaitunya, mulai paham ya? Jadi kalau Anda punya, ya ketimbang taruh emas di rumah, boleh nggak? Ya mendingan taruh di Dinaran karena liquid, rupiahnya Anda bisa ambil, fisik emasnya Anda bisa ambil. Jadi trust itu didapat kalau uangnya bisa diambil kapanpun, emasnya bisa diambil kapanpun, dan bisa ditransaksikan any second, bener nggak? Nah, di situ udah membedakan kita dengan Tamasya, Laku Mas, apapun segala macam. Dia cuma jual beli emas. Kalau kita adalah gold payout system, berbeda ya. Nah, kita lanjutin. Suatu hari produksi emas Antam itu cuma 5 ton setahun. Sementara dari 300.000 nasabah Dinaran, kalau naik jadi 1 juta, benar? Masing-masing naruh 10 juta rupiah, maka ada 10 triliun, maka Antam kita telan semua, benar? Gitu kan? Nah, disinilah akhirnya kita mulai berpikir untuk bagaimana mengembangkan bisnis selanjutnya. Maka sahabat saya Pak Gita Wirjawan kan punya tambang cukup besar emas. Kita mulai swap share, di mana tambang emasnya menjadi underlying
Jadi kalau emas kita kurang ya dia yang nyetok, gitu kan? Kita ada sedikit swap pembagian share ini kita swap. Nah, dengan perjanjian ini ternyata valuasi perusahaan jadi naik. Dia bilang, bro, kalau gua jadi holdingnya tambang, kita bisa ambil Freeport tuh, bener nggak? Ini baru sangkar, bener nggak? Tambang-tambang diambil untuk jadi underlay-nya rupiah. Harusnya negara yang berpikir begini, bener nggak? Tapi yowis, kita cinta tanah air kan? Yowis, swasta aja. Makanya saya pernah berkali-kali bilang, kalau suatu hari dilarang diambil negara 100%, saya bilang, ambil, bener nggak? Karena itu cuma platform. Cuma platform, Pak. Untuk kita tipis. Platform namanya juga. Ya kan Anda tahu, platform kan untuk Gojek yang pernah untung karena platform, tapi bukan rugi ya. Untung sama rugi beda, dia belum untung, tapi nggak rugi. Makanya tajir-tajir, bener nggak? Anda harus paham di dunia platform. Platform juga begitu, pakai aja gitu ya. Nah, sehingga banyak Freeport kita punya, Freeport itu tambang tembaga, bukan tambang emas, karena hasilnya cuma koper konsentrat. Ini biar jangan salah masuk ya. Hasilnya bukan gold, kalau tambang emas hasilnya gold, bener nggak? Hasilnya apa sekarang Freeport? Koper konsentrat. Koper konsentratnya dikirim ke Jepang. Di Jepang baru jadi emas. Jadi kenapa koper konsentrat? Karena pajaknya pajak koper, kalau pajak emas miskin Freeportnya. Jadi saya heran kenapa lu ngambil Freeport, kenapa nggak ngambil fungsi emasnya, bener nggak? Mungkin komisinya beda kali ya. Jadi take over perusahaan bos, kan take overnya di luar negeri, transaksi di luar, jadi PPATK nggak bisa kontrol, bener nggak? Ngeri ya? Jadi nanti kalau Anda menjadi pejabat, ingat ya, jangan pernah buat proyek di Indonesia karena PPATK bisa tahu. Jadi harus paham ya? Jadi kenapa harus impor? Kenapa ini? Dia ngerti kok, karena di luar nggak bisa ketahuan gitu. Jadi ingat itu, jangan sampai makan anggaran itu derajat terendah koruptor itu makan anggaran. Benar? Itu derajat terendah. Jadi di atas itu apa? Jangan mainin anggaran, mainin kekuasaan. Misalnya ada gubernur Jogja gitu, orang baik. Ini kalau gua bener nggak? Itu lokasi sana boleh pasang reklame 1 miliar setahun, bener nggak? Nah, uang yang buat sewa titik itu resmi. Paling 200 atau 1 juta setahun buat pemerintah. Yang 900 sekian kata gue, bener nggak? Kan dari peraturannya, ngerti ya maksudnya? Nah, jadi itu korupsi yang makrifat. Itu uang belum masuk ke negara lo ambil. Mulai ngerti ya? Ini gue ajarin supaya lu pada makrifat kalau tadi. Gitu. Cuman kalau Newman jadi presiden, beda cara memberikan ke tim ses. Kalau sekarang kan tim sesnya jadi cuman komisaris bener, makan gaji 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta gitu kan. Kalau kita beda. Kalau kita persis meniru Trump, Anda tahu apa yang Trump lakukan, Donald Trump? Untuk nolong teman-temannya, pengusaha-pengusaha yang di belakang dia. Saya kasih tahu sama sini. Dia bisa menyerang perusahaan Bayer perusahaan ini di mana? Johnson & Johnson, gue sebutin itu. Huawei, benar? Begitu diserang, saham Huawei jatuh 30%. Dia lakukan teman-temannya, beli saham Huawei, benar? Udah beli semua, dia puji-puji Huawei, naik sahamnya. Check out semua, ngerti gak? Kita juga sama Pak nanti Pak. Indonesia langsung Laut Andaman. Anda tahu Laut Andaman di mana? Terlaluan. Andaman nggak tahu? Ya Pulau Weh tahu kan? Ah, itu Laut Andaman namanya utara di Pulau Weh itu. Jadi Selat Malaka itu ketemu Natuna sama Andaman. Gue kadang ada masalah sama geografi ini. Gue cinta NKRI garis lurus, Andaman aja nggak tahu gitu kan? Di Andaman kita tahu bajak laut, benar nggak? Cek, orang-orang Medan, orang Aceh, orang jadi bajak laut. Lo rampok kapal-kapal Thailand, benar nggak? Sehingga CP kalau komplain di sana sahamnya turun, benar nggak? Teman-teman, bro, sikat bro. Oh, Anda semua beli bro, oh, sahamnya CP di Thailand, benar nggak? Udah beli, udah pasang posisi, cabut lagi bajak lautnya, benar nggak? Harga sahamnya naik, benar nggak? Panen dulu semua, benar nggak? Kita dapat foreign money-nya yang lebih keren, bukan ngutang Pak, tapi langsung bebelah profit, bener nggak? Iya kan? Begitu bos, jadi presiden itu bos. Jadi negara orang yang kita makan Pak, bukan rakyat sendiri yang dimakan, gitu loh. BUMN kita tuh marketnya apa, rakyatnya yang jadi market Pak. Pasarnya kan rakyat sendiri, bener nggak? Wah nggak keren Pak, asli nggak keren. Ini itu offline biarin aja lah. Tambah 5 tahun lagi gue nggak apa-apa lah kali bener. Oke, itu. Nah,
balik ke topiknya. Jadi Dinaran, Dinaran adalah gold PA system. Alhamdulillah saat ini setiap hari ada 7.000 transaksi menggunakan jual beli. Saya harap sih sebanyak GoFood, benar nggak? Gitu kan? Tapi ya tunggu momentum. Nah ada review, kita review selama 6 bulan terakhir ini. Ternyata mereka yang punya 10 juta atau 5 juta ke atas itu mungkin hanya 10, tidak sampai 10% populasi. Alias yang 90% itu, waduh, duit 1 juta itu berat Pak. Adanya 10.000, 20.000, 30.000 gitu kan. Kita mikir gimana caranya supaya semua orang punya emas, gitu. Semua orang bisa emas segala macam. Kita mikir lama, kita mikir, akhirnya kita dapat ide. Ide pertama adalah kayaknya kita harus buat satu IBU, Independent Business Unit. Independent Business Unit, benar-benar unit baru. Kita beri nama Microgold. Microgold ini adalah untuk emas yang di bawah 1 gram, gitu. Emas yang di bawah 1 gram. Nah, lo boleh pas, nah ini, nanti tergantung gua baru pindahin. Jadi Microgold ini untuk emas di bawah 1 gram, gitu. Nah, kita tuh terpikir apa cara tercepat untuk semua orang bisa punya Microgold atau punya emas kecil, cara tercepat. Ada banyak strategi. Strategi pertama adalah direct selling. Jadi kita jualan lewat internet, digital marketing, direct selling. Dan kita menghitung cost Facebook ad, IG ad, TikTok, nggak murah saat ini. Apalagi berita nasional, itu direct selling. Dan kalau kita pakai IG ad, Facebook ad, yang tajir mereka, benar nggak? Saya pikir, bentar, ini ada yang nggak pas, kita pakai metode apa? Metode kedua adalah model MS Glow. Anda tahu kan? Jadi ini hanya contoh aja, bukan exactly, tapi untuk beri gambaran. Anggap berapa satu paket MS Glow yang 4 biji isinya berapa harganya? 600.000. Nah ini ada yang pakai. 400.000. 600.000 gitu. Resellernya itu beri sekitar 450.000, kira-kira gitu ya. Dan terus apa? Wholesaler apa saya tuh? Apa agent terus resellernya beli sekitar 300.000. Agent ini sekali beli 1.000 biji itu 300 juta. Tapi kalau dia punya 100 sampai 200 reseller, dijual itu langsung balik modal, ngerti nggak? Nah, jadi strategi MS Glow ini adalah stokisnya yang kencang. Barangnya dipakai itu mungkin cuma 50% dan sisanya stokis, ngerti ya? Sehingga banyak lagi stokis atau reseller yang bete karena produknya nggak bisa terjual. Saya mikir lagi, kayaknya nggak pas. Ini kan, jadi setiap bisnis, setiap pasar punya bisnis model. Setiap bisnis model punya pasar, ngerti ya? Kita harus menemukan the right business model. Itu. Jadi bukan the right business. Semua orang bisa jualan kaca, karena ribuan orang jualan kaca. Tapi bisnis model apa yang mensegmen pasarnya berbeda, reaksi dapatnya berbeda. Sekali lagi Anda harus memahami. Jadi hasil perenungan, diskusi segala macam. Tahu nggak? Kita berkesimpulan, tim itu berkesimpulan, kayaknya kita hajar MLM. Sementara MLM itu di satu sisi ada yang najis, benar? Iya, ada yang haram, benar nggak? Ada yang suka dan biasa-biasa, tapi ada yang pecinta berat, benar nggak? Yang mungkin sekitar, nah kita pilah, kita bilang tahun 4 SW, somewhat, somebody else. Jadi ada yang mau, ada yang enggak, so what, somebody. Jadi kita nggak bisa please everyone, benar? Kita tuh nggak bisa buat senang semua orang, itu bukan malaikat. Kita harus berani ngambil action. Akhirnya kita putuskan MLM. Dah, kita bilang gitu. Gila kan ini keputusannya, bener nggak? Seorang bosman main MLM itu derajatnya rendah sekali kan? Bener nggak? Gila kan bosman main MLM gitu. Tapi bagi saya kan taatnya sama duit Pak. Bener, kalau itu mudah, semua orang kaya berjamaah dan bentuknya fair dan lain sebagainya, lalu mulai. Sekarang marketing plan-nya gimana? Kan gitu kan? Karena setiap bisnis model tadi punya marketing plan dan punya pasar, ngikutin lagi. Akhirnya kita putuskan, ini sayangnya harus ada kertas nih, apa buat gambar. Tapi saya yakin Anda punya theater of mind, Anda sudah cukup bagus. Jadi kalau saya ngomong di sini ada theater of mind, Anda ngebayangin aja. Jadi akhirnya kita putuskan binary. Jadi saya mau nanya dulu, siapa di sini yang kenal MLM? Angkat tangan. Kenal MLM? Oke. Yang kenal sistem matahari? Yang kenal sistem binary? Oke. Binary itu kakinya cuma 2.
kaki kiri sama kaki kanan, nggak ada kaki yang lain. Jadi kalau Anda punya 3, punya 4, taruh di bawahnya dia. Punya kaki 10, taruh lagi di bawah. Jadi kalau Anda punya upline yang aktif, downline-nya jadi banyak duit. Kalau di tempat yang matahari, downline-nya yang harus aktif, bener nggak? Kalau di banding kakinya 2, Anda punya prospek misalnya, Mas, kalau Anda tertarik dengan bisnis ginian, teman-teman ada 5 biji kan? Nah, pohonnya ke bawah, gitu kan? Karena pohonnya ke bawah itu, menurut saya binary ini cepat tumbuh, tapi ada tapinya. Kalau diterusin, namanya piramida namanya, bener nggak? Kalau binary diterusin piramida, harus ada namanya flush out. Flush out itu adalah ketika transaksinya, binary itu baru keluar kalau balance, 3 kiri 3 kanan 450.000, 3 kiri 3 kanan 450.000, kiri 6 kanan 900.000 gitu. Kalau 30 kiri 30 kanan, Anda potensinya per hari dapat 4,5 juta. Jadi, coba halaman terakhir. Terus halaman terakhir. Terus. Nanti ini saya kasih ke Anda semua. Udah yang sebelumnya nih. Belum lagi. Ya, aku mau cerita gitu. Flush out itu adalah titik tertinggi. Jadi binary itu ada limitnya. Binary itu ada limitnya, yaitu 1 hari 4,5 juta pada saat transaksi Anda 30 kiri 30 kanan. Pertanyaannya kapan flush out, gitu ya? Pertanyaan Anda kapan flush out? Kalau dalam 1 minggu itu Anda punya teman 2 biji nggak yang join sama Anda? Dari langit aja, anggap dia tajir punya duit 3 juta, benar nggak? Ada 2. Maka teman Anda di minggu kedua punya 2 kiri 2 kanan, punya 2 orang lagi nggak? Gitu ya? Ini saya cepat ini. Nanti Anda ulang-ulang. Minggu ketiga 4 kiri 4 kanan, minggu keempat 8 kiri 8 kanan. Saya terusin. Minggu ke-12 ada 2000 kiri 2000 kanan. Kalau udah 2000 kiri 2000, mungkin nggak dalam 1 hari ada transaksi 50 kiri 70 kanan, mungkin nggak? Yang dibayar cuma 30 di flush out. Mungkin nggak sehari 200 kiri 100 kanan, mungkin nggak? Yang dibayar cuma 30 kiri 30. Jadi income Anda per hari cuma 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Jadi kalau Anda membeli dalam satu bisnis lain tadi yang dapat sekian gram emas tadi, Anda 12 minggu kemudian Anda akan punya uang 135 juta per bulan. Yang BT-nya adalah Anda tidak bisa lebih besar dari itu bedanya. Kalau money game tak terhindar kan? Jadi kalau Anda mau punya dapat income banyak kan? Ya belinya 3, belinya 5, belinya 2, ngerti kan? Supaya potensi. Jadi untuk memotong money game, piramidingnya dikasih flash out. Mulai paham ininya ya, penjelasannya. Nah, Anda kira-kira investasinya adalah 2,89 juta, 2.890.000 gitu ya. Anda mendapatkan 50 yang 0,01 piece, kurang lebih nilainya antara 1,65 gram kurang lebih. Kalau dikalikan sekarang kurang lebih sampai 2,5 juta, sisanya adalah hard business. Nah ini kira-kira, ini kita baru pra-launching. Kemarin hari Rabu kita launching, alhamdulillah 370 orang sudah naruh di pohon. Ini belum launching. Belum launchingnya tanggal 9 bulan 9. Karena di dalam binary itu dulu-duluan aja jeglek gitu loh. Karena habis itu spill over karena dari atas. Jadi kalau Anda berminat masuk ke microgold.fund, Anda pelajari dari sana, Anda perenungin dulu. Anda beli 2,8 sekian, Anda akan dikirim 77 piece emas mikro di bawah 0,1 gram. Begitu Anda jualan, Anda tidak harus jualan bisnisnya, Anda juga bisa jualan retailnya. Kasih harga retail yang ke atas. Terus. Nah, oke, sampai di sini. Anda bisa jual ke publik adalah 14.000 per 0,01 gram, 27.000, 63.000 dan 1.000 untuk 0,1 gram. Ini Anda jual ke publik. Anda beli ke microgold, ini Anda jual ke publik. Ini Anda belinya. Anda beli 11.000, jual 14, beli 22.000, jual 27, gitu kira-kira. Anda bisa retail. Nah, setiap orang yang beli, yang punya 14.000 ngumpulin, kalau sudah 5 gram emas ditukar emas antam. Itu satu, Anda bisa ngambil fisiknya. Atau Anda taruh di rekening dinaran. Seluruh komisi Anda di rekening dinaran. Jadi Anda harus punya rekening dinaran, tapi nanti pada saat Anda dapat komisi. Jadi tujuan kita adalah supaya semua orang bisa nabung, punya rekening di dinaran. Nabung, punya emas beneran, gitu ya. Dan Anda sebagai resellernya, belinya 11, jual berapa. Ada orang yang memang bukan mau bangun MLM, yang memang mau jualannya, silahkan. Kan itu selera kan. Jadi kumpulin. Nah mereka yang beli ini, yang beli produk kita yang kasih 14.000, kumpulin. Setelah kelipatan 5
Silakan, Anda bisa kita kasih Mas Antam. Sejauh ini paham ya? Oke teman-teman, itu adalah peluang bisnis yang saya mau berikan ke Anda semua. Kalau Anda minat, kayaknya nanti ini Anda nulis nama di sini. Nanti kita buat grup. Nah di grup itu nanti kita akan ngasih banyak informasi, kita ada dialog lagi di diskusi itu. Sekali lagi, MLM ini bukan buat semua orang, nggak mudah MLM ini, benar nggak? Anda harus prospecting, Anda harus terangin banyak hal, dan ini semua infrastrukturnya udah jadi, soal teknologi udah, secara emasnya udah, kita punya pabriknya semua sudah jadi.